Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa kembali bersama Bu Maya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Masih tema 2, persatuan dalam perbedaan. Muatan ilmu pengetahuan alam dengan materi manfaat hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar kita 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah anak-anak mendengarkan penjelasan ibu melalui video ini, anak-anak mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Kemudian anak-anak juga mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Dan yang terakhir, anak-anak mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan. Yuk, sekarang Ibu ajak anak-anak untuk mengamati beberapa gambar berikut ini. Anak-anak, kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar ayam. Nah, kira-kira dari ayam ini, bagian tubuh apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Iya, pertama adalah manusia itu mengambil telurnya, kemudian dagingnya. Telur bisa diolah untuk lauk pauk seperti telur dadar, telur mata sapi, omelet, dan lain-lain. Sedangkan dagingnya itu juga diolah untuk lauk pauk seperti ayam goreng, ya, kemudian ayam bakar, ayam geprek, atau ayam berkuah, ya. Nah, masih banyak lagi. Selain telur dan dagingnya, ternyata masih ada bagian tubuh lain yang diambil dari ayam ini, seperti bulunya. Nah, kira-kira apa manfaat bulunya? Nah, bulunya ini bisa dimanfaatkan untuk kemoceng. Anak-anak pernah lihat kemoceng? Nah, ini dia kemoceng. Ya, fungsinya itu untuk membersihkan debu. Kemudian untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam botol. Ini untuk hiasan gantungan kunci ya. Dan juga untuk kok ya. Nah, selain bulunya ternyata kotoran dari ayam ini ya juga bermanfaat sebagai pupuk kandang. Nah, pupuk organik. Nah, untuk apa? Untuk memupuk tanaman supaya subur. Sampai di sini paham anak-anak? Kalau sudah kita lihat hewan berikutnya. Apa ini? Ya, ini adalah domba. Kira-kira bagian tubuh mana dari domba ini yang dimanfaatkan oleh manusia? Kita lihat. Iya, ternyata domba ini diambil dagingnya sebagai lauk pauk. Ada juga diambil bulunya. Bulu ini diolah menjadi pakaian seperti jaket ya. Itu namanya kain bol tadi tuh. Nah, ini apa? Ya, kerbau. Apa yang diambil dari kerbau? Nah, kita lihat. Yang pertama ternyata tenaganya. Untuk apa? Untuk membajak sawah ya. Kemudian ada diambil susunya, susu kerbau. Dan daging kerbau untuk lauk pauk. Serta yang terakhir, kotorannya. Kotoran ini diolah menjadi pupuk-pupuk organik ya. Dan juga kulit kerbau ternyata diolah menjadi jaket ya, jaket kulit. Sekarang kita simpulkan manfaat hewan itu terhadap manusia itu apa kira-kira ya? Nah, selain untuk manusia, untuk lingkungan. Nah, kita buat kesimpulan. Yang pertama, penghasil bahan pangan atau bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan kerajinan, kulit sapi dan kerbau sebagai bahan pembuatan wayang kulit, bulu ayam untuk membuat kemoceng. Yang ketiga, penghasil tenaga,
Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah, kuda untuk menarik delman. Yang berikut penghasil bahan sandang. Seperti hewan domba tadi menghasilkan wol, kemudian ulat sutra menghasilkan kain sutra, kemudian kulit-kulitnya tadi untuk membuat jaket ya. Dan yang terakhir, penghasil pupuk organik. Kotoran-kotoran hewan seperti sapi, kerbau, ayam, kambing ya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan karena tidak mengandung pestisida. Oke? Nah, kalau tadi adalah hewan, sekarang kita lihat manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, ini dia. Kita lihat gambar ini. Yang pertama ada bunga kol, kemudian ada sawi, ada kacang kedelai, ada buah di situ ya, buah-buahan, pisang, jeruk, kemudian terong Belanda, apel, kiwi, anggur, belimbing, ya. Kemudian ada ceri, stroberi, dan lain-lain di situ. Dan juga ada tumbuhan tebu. Nah, kita lihat dari tumbuhan-tumbuhan ini, kira-kira yang diambil bagian tumbuhannya yang mana. Kita lihat kol. Kol itu diambil, iya, bunganya. Kalau sawi, daunnya. Kacang kedelai jelas bijinya. Ada yang diambil buah dan juga kalau tebu itu diambil batangnya. Karena cadangan makanan pada tebu itu ada pada batang. Nah, itu dia. Bunga, daun, biji, buah, dan batang. Itulah sebagai bahan makan. Nah, ini ada kapas, ada juga kayu seperti kayu jati, kemudian ada bambu. Kira-kira kapas ini kita olah menjadi apa ya? Ya, ternyata kapas itu diolah, dipintal menjadi benang. Dari benang diolah lagi, ditenun menjadi kain katun. Nah, itulah yang disebut dengan bahan sandang. Sedangkan hutan pohon tadi seperti pohon jati itu sebagai bahan-bahan bangunan, serta bambu juga untuk bahan-bahan bangunan. Kemudian yang terakhir ini ada jahe diolah menjadi air jahe. Kemudian ada daun jambu, ada juga kumis kucing. Nah, ini semua adalah tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Yang berikut ada karet. Nah, karet apanya yang diambil? Iya, ternyata getahnya. Getah karet itu disadap, kemudian diolah oleh pabrik karet menjadi ban, ya. Kemudian ada untuk menjadi cat, dan lain-lain. Ini semua udah tahu ya, ini gambar apa? Ya, kelapa sawit. Kira-kira kelapa sawit ini diolah menjadi apa? Iya, minyak goreng. Itu dia. Dan yang terakhir itu ada kayu seperti pinus ya. Seperti di daerah kita ada pabrik ya. Dakyat itu bahan bakunya adalah kayu ya. Mengolah kayu itu menjadi pulp and paper. Jadi bubur kayu kemudian diolah menggunakan mesin menjadi kertas, kemudian didistribusikan. Nah, itu adalah bahan baku untuk ini. Nah, berikut ini adalah pandan. Ya, ini yang merupakan pewarna alami, ya, bebas dari bahan-bahan pengawet. Fungsinya apa? Daun pandan bisa diolah menjadi airnya diambil untuk pewarna bolu, ya, harumnya bagus sekali. Dan selain pandan tadi ada kunyit, cabai, wortel, kakao, atau coklat. Ya, itulah. Kemudian ini adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Fungsinya untuk menjaga kualitas air.
Kita simpulkan, kita buat kesimpulan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama sebagai bahan makanan. Kedua bahan sandang. Ketiga bahan bangunan. 4 bahan obat. 5 bahan baku industri. 6 bahan pewarna alami. Dan yang ketujuh menjaga kualitas. Baiklah anak-anak. Penjelasan Ibu mengenai manfaat hewan dan tumbuhan cukup sampai di sini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk tugas anak-anak kali ini Ibu memberikan tugas yaitu penilaian keempat atau keterampilan. Nah, Ibu mau mengajak anak-anak untuk berkreasi. Tugasnya apa? Anak-anak membuat poster untuk mengajak seluruh warga masyarakat untuk tergerak hatinya melestarikan tumbuhan atau hewan. Anak-anak cukup memilih salah satu saja. Boleh poster tumbuhan, boleh poster hewan. Tidak perlu dua-duanya, salah satu saja. Yang jelas hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah kelestariannya ya. Terus posternya memuat apa saja tadi? Ya, ada tumbuhan dan hewan salah satu saja. Kemudian di situ tempatnya di mana tempat dia hidup. Kemudian apa manfaatnya juga ditulis. Dan jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Anak-anak gambar dengan kreasi sendiri, diwarnai sebaik-baiknya, yang rapi, yang bagus. Tulis kalimat ajakan untuk tetap melestarikannya ya. Apa saja contoh kata-kata ajakan atau kalimat ajakan dimulai dengan ayo atau mari kita lestarikan hewan harimau agar tidak punah, misalnya seperti itu ya. Kemudian posternya tadi anak-anak foto, anak-anak pegang, kemudian foto beserta diri anak-anak. Tidak hanya posternya saja yang difoto, tetapi poster dan anak-anak yang sedang memegang poster tersebut. Kirimkan ke WA pribadi Bu Maya. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Ya, jika sudah paham, selamat anak-anak berkreasi. Ya. Poster ini anak-anak kumpulkan pada hari Sabtu. Ya, hari Sabtu anak-anak kumpulkan. Oke, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.